Selamat pagi, Tribuners. Keadilan menjadi dambaan setiap orang, dan setiap orang memiliki definisi dan kriteria yang berbeda soal keadilan. Pengadilan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menemukan keadilan itu. Dan keadilan di pengadilan negeri bukan hanya soal keputusan hakim, namun juga soal pelayanan administrasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat. Dan belum lama ini Pengadilan Negeri Kupang meluncurkan aplikasi Amaju yang digadang-gadang bisa menjawab keadilan masyarakat. Sejauh mana aplikasi Amaju ini bisa menjawab keadilan masyarakat? Dalam obrol asik bersama Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Bapak Ju Johnson Mirabangi SHMH, kita akan membahas soal aplikasi Amaju itu. Mari Tribuners, kita akan berbincang dengan Bapak Ketua Pengadilan. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga Kak Sen. Ya, baik. Pak Ketua Pengadilan, kan baru-baru ini meluncurkan aplikasi dengan nama apa Pak Ketua? Amaju ya. Ya. Mungkin Pak Ketua Pengadilan bisa menjelaskan kepada Tribuners nih, apa sih aplikasi Amaju itu, Pak Ketua? Ya. Baik, terima kasih. Jadi setiap pengadilan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu dianjurkan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Maka pengadilan itu juga berusaha melakukan inovasi dalam pelayanan publik untuk mendekatkan informasi pelayanan pengadilan kepada pengguna pengadilan atau kepada masyarakat Kota Kupang khususnya. Maka oleh tim IT kami dibuatlah dibuat inovasi aplikasi yang berbasis WhatsApp. Oh ya. Diberi nama Amaju. Amaju ini itu kepanjangan daripada aplikasi membantu Anda dalam jaringan utilitas. Itu Kepanjangannya Amaju, ya. Kepanjangan Amaju. Dan memang ini teman-teman dalam hal ini dipimpin langsung oleh wakil ketua Pengadilan Kupang dan pimpinan kami. Mereka menggunakan nama ini sebenarnya itu nama saya. Ya, ada Ju-nya di depan ya. Saya kan Ju Johnson. Iya. Karena saya orang Sabu, biasa laki-laki kan sapa Ama. Ama, ya. Dibuat dari kepanjangan, dibuat nama Ju ini dengan kepanjangan tadi. Ya. Aplikasi membantu Anda. Ya, namanya unik ya, Pak Ketua ya, Amaju, lokal sekali ya. Manfaatnya apa itu, Pak Ketua? Jadi, manfaat daripada aplikasi ini itu membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan info-info perkara dan info lainnya yang ada di Pengadilan Negeri Kupang. Jadi pengguna atau masyarakat ini harus masuk dulu melalui save dulu nomor WA-nya. Oh, jadi dikasih masuk semua WhatsApp-nya masyarakat ke bagian IT ya, seperti itu. Oh, tidak. Kita share, kita punya nomor WhatsApp yang bisa di save oleh masyarakat. Masyarakat ya. Dan ketika masyarakat misalnya punya ini nomornya ini. Nomornya berapa, Pak? WhatsApp-nya ini 0812 0812 ya. 382 ya. 382 252 92. Oke. Nomor ini WhatsApp. Karena ini yang paling mudah. Kalau masyarakat mau mendapatkan informasi perkara, ada namanya di pengadilan itu SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Tetapi mereka harus tahu dulu ID publiknya ini apa. Pengadilan. ID publiknya pengadilan. Kalau itu bisa masuk. Mengapa seperti itu? Karena untuk menjaga, karena ini data perkara. Yang integral langsung di Mahkamah Agung. Karena banyak orang berusaha untuk mengacaukan benar. Bahkan website pengadilan di seluruh Indonesia kebanyakan di-hacker ya. Dan ini sudah dialami oleh pengadilan. Sehingga perlu kehati-hatian ketika Nah, untuk membantu masyarakat ini
mendapatkan informasi, misalnya perkara mereka udah sampai di mana, prosesnya bagaimana, ini apa, tunda ini perkaranya bagaimana, atau status perkaranya bagaimana, maka masyarakat atau pengguna pengadilan itu bisa menggunakan aplikasi ini, aplikasi Amaju ini. Itu dijawab secara sistem. Data ini juga langsung diambil dari website pengadilan dan SIPP begitu ya. Pak Ketua, berarti kriteria masyarakat seperti apa yang bisa mendapat akses untuk aplikasi Amaju ini? Bagaimana sistem mendaftarnya? Siapa saja bisa menggunakan aplikasi ini. Yang penting masyarakat save nomor tadi ini kan nomor WA ini. Mereka minta nanti ketik info, nanti akan langsung jawab. Mau tanya perkara apa, nanti langsung sudah sampai sejauh mana, itu dijawab, langsung dijawab. Itu integral dengan SIPP kami. Seperti itu. Jadi, cuman tidak sampai mendetail misalnya apa putusannya bagaimana, tidak. Tidak. Jadi hanya apa saja, Pak Ketua? Itu misalnya status perkara. Masih sidang. Sidangnya sudah sampai di tahap mana? Pemeriksaan saksi atau bukti, atau sudah putus dan mutasi, dan di situ ada di bawahnya silakan masuk dalam SPP. SPP itu akan dia bisa buka semua. Berarti ada panduan ya, ketika di WhatsApp itu ada panduannya seperti itu. Terus untuk mengisi aplikasi itu bahwa informasi mengenai perkara apa kan berarti kan harus ada kinerja kuat nih dari hakimnya, dari panitera dan sebagainya. Bagaimana kewajiban mereka untuk bisa memenuhi itu, Pak Ketua? Jadi itu sudah merupakan pekerjaan protapnya ini hakim dan panitera, jurusita pada pengadilan. Setiap hari ketika dia selesai sidang, misalnya panitera pengganti tunda misalnya perkara tipikor nomor 30, ini Pitsus TPK 2020 Pemkupan, tunda pemeriksaan saksi lanjutan. Itu langsung terbaca di situ semua. Jadi karena memang itu pekerjaan hari-hari dia yang diwajibkan. Makanya ketika kami launching ini pada tanggal 19 Agustus 2020 pas dengan hari ulang tahunnya Mahkamah Agung yang ke-75, saya juga menyampaikan pada teman-teman supaya jangan lupa SIPP, karena ketika masyarakat menggunakan aplikasi dia tanya status perkaranya sampai di mana, sistem kita akan menjawab dan dengan data yang terupdate. Berarti harus up to date itu ya. Makanya tugas hakim itu sebelum pulang harus wajib dulu isi, sehingga masyarakat masing-masing itu jangan jangan pulang dulu sebelum isi SIPP. Berarti ada ini motonya situ ya, jangan pulang dulu sebelum isi SIPP ya. Tapi kesiapan hakim kita bagaimana? Kalau ini SIPP ini bukan baru di pengadilan. Ini inovasi yang pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung itu sejak 2013. Dan kemudian mulai diresmikan itu digunakan secara nasional itu 2014. Dan seluruh badan peradilan pertama di peradilan umum dulu, kemudian oleh Mahkamah Agung diperintahkan semua harus menggunakan SIPP. Jadi bukan hanya peradilan umum, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Berarti di semua pengadilan di seluruh Indonesia sudah ada aplikasi ini. Menggunakan aplikasi ini SIPP, tapi hanya namanya yang berbeda ya. SIPP semua sama. Cuman untuk aplikasi Amaju ini hanya ada untuk membantu masyarakat Kota Kupang atau pengguna pengadilan negeri Kupang supaya mereka bisa mengecek status perkara mereka. Tidak perlu lagi ke pengadilan. Dari rumah pun bisa. Coba Kakak Novel ini apa saja. Kita praktekkan langsung. Kita praktek langsung. Baik, kita akan praktekkan langsung. Oke, dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp Kakak Novel masukkan nomor ini WhatsApp kita ya. Iya. Sebentar, Tribuners, kita akan masukkan nomornya 081 382 238 225 292. Tadi salah tadi. Amaju. Berarti 081 238
225 292. Saya simpan ya. Simpan Ya. tulis Amaju. Amaju, saya akan tulis Amaju. Dipraktekkan langsung Ya. sama nyapa pemirsa Tribuners juga bisa Ya, langsung ya. Ya. Baik. Kemudian setelah itu ketik info. Kita ketik info ya. Iya. Baik, Atau sebentar. halo atau hey itu nanti akan langsung dijawab. Langsung ya. Iya. Saya ketik info di Amaju itu. Iya. Chat dengan saya ketik info ya. Info. Atau hey saja begitu. Info. Iya. Ya. Belum, masih jalan. Saya ketik. Ya, dia sudah terkirim. Iya. Kemudian langsung muncul Tribuners. Langsung. Di sini tertulis, halo Sobat Amaju, saat ini kami menyediakan beberapa informasi berikut ini. Silakan balas pesan ini dengan menulis perkaranya, langganan, layanan, anggaran, statistik, ekor, suket, kinerja, evaluasi, pengaduan, corona juga bahkan ada ya. Iya. Cepat Tribuners, sangat cepat, dan kita bisa mengaksesnya dengan baik. Tinggal kita ketik saja perkara apa, nanti akan dijawab ya, sejauh mana perkara itu sudah ditangani ya. Gampang sekali Tribuners, dengan langsung mengetik WA, WhatsApp 081 238 225 292. Begitu luar biasa ya Pak Ketua ya. Iya, itu sangat luar biasa. Jadi untuk itu, misalnya saja kita ingin mengetahui Ya. berapa perkara yang ditangani oleh pengadilan. Ada juga di sini. Ada di situ bisa ini apa Iya. statistik. Statistik ya. Iya. Kita langsung ketik ya. Langsung ketik statistik. Iya. Kita lihat. Ya. Masih ya terbaca. Iya. Langsung tertulis di sini Tribuner. Statistik perkara tahun berapa yang Anda ingin tahu? Iya. Misalnya balas pesan ini dengan menulis angka 2019. Iya, 2019. Luar biasa. Misalnya Iya. 2020 sekarang. Langsung 2020 ya. Saja. Angka 2020 langsung kita akan tahu bahwa perkara apa yang Perkara akan apa yang ditangani ditangani oleh dan sudah sejauh mana. Lengkap Tribuners. Iya. Langsung di sini kita dapat, dan ini informasi sangat berharga, penting untuk bukan saja untuk masyarakat tapi juga untuk pers ya. Iya. Pak Ketua ya. Makanya kami sangat ini apa berterima kasih pada Ya. Poskupa Ya. dan ini Tribuners, Kanopen mau ini apa memberikan kesempatan untuk menyampaikan Ya. kepada publik tentang aplikasi. Baik, Pak Itu Ketua. kelihatan langsung. Iya, langsung kelihatan di sini Tribuners. Pak Ketua Pengadilan, apa nih harapannya Pak Ketua terkait dengan aplikasi Amaju ini? Harapannya apa Pak Ketua? Yang pasti bahwa kami berharap semua masyarakat mau misalnya mau mendapatkan informasi kepada pengadilan, Ya. mereka bisa menggunakan aplikasi. Aplikasi, ya. Jadi kecuali misalnya untuk diktum putusan atau putusan memang tidak boleh. Tidak boleh, ya. Karena itu rahasia. Jadi siapa yang bisa, dia harus melalui permohonan dulu baru bisa dilayani. Yang dibuat daripada pihak berperkara. Ya berperkara ya. Kalau untuk informasi-informasi umum, misalnya status perkara, statistik, dan sampai di acara persidangan itu semua bisa terlayani dengan aplikasi. Aplikasi. Seperti itu harapannya ya Pak ya. Keterangan tadi, suket tadi itu juga bisa menggunakan. Bagaimana kita mau misalnya mau mendapatkan surat keterangan ini apa tidak pernah dipidana. Ya. Apa-apa yang harus kita ini penuhi dulu, itu nanti di situ dijelaskan. Langsung dijelaskan. Supaya data ke pengadilan sudah bawa lengkap semua dan dilayani oleh petugas di PTSP paling lambat 30 menit sudah langsung ada ya. Langsung mendapatkan surat keterangan yang diinginkan. Harapan lainnya Pak Ketua untuk masyarakat? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya masyarakat lebih percaya pada kinerja pengadilan. Karena pengadilan itu merupakan benteng terakhir daripada keadilan. Keadilan, ya. Bahwa sekarang ini, bukan sekarang, memang dari dulu jangan diharapkan bahwa pengadilan itu harus menjadi benteng terakhir daripada keadilan. Dan dengan aplikasi ini mendekatkan pada masyarakat itu mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih tepat, maka diharapkan bahwa masyarakat mempercayai pada pengadilan.
Itu tujuan utamanya, karena kita sudah mendekatkan pelayanan melalui aplikasi ini. Masyarakat melihat penggunaan pengadilan itu dan silakan datang di pengadilan. Bagaimana pelayanan pengadilan itu tidak ada namanya pungli ya. Dan aspek keadilan yang tadi saya bilang, Pak Ketua, Pak Ju Johnson, bagaimana dengan kualitas dan kuantitas hakim kita di pengadilan? Kalau kuantitas hakim, hakim ini apa karirnya? Jadi di pengadilan negeri ini, di pengadilan Kupang kan ada 3 peradilan. Ya. Pengadilan negeri itu sendiri, pengadilan Kupang, kemudian pengadilan khususnya, pengadilan ini apa tindak pidana korupsi dan pengadilan hukum industrial. Untuk hakim karirnya sendiri ada 18 orang. Ada 18 ya, untuk 3 pengadilan ini. 3 pengadilan ini, termasuk ketua dan wakil. Kalau untuk hakim ad hoc-nya, untuk tipikor 3 orang. Hanya 1 majelis ya, Pak Ketua? 3 orang. Hakim karir yang di tipikor, dijadikan hakim tipikor itu 7. Oh 7, jadi sekitar 2 majelis ya, 2 majelis, 3 majelis ya. Sama juga dengan ini apa? Ini pengadilan umum industrial. PHI itu hakim ad hoc-nya sisa 2 sekarang. Tapi hakim karirnya ada 4. Jadi cukup ya. Plotting untuk menangani perkara cukup ya, tidak pernah. Dan jam beroperasinya jam berapa kita biasa mulai di pengadilan? Menurut ketentuan KUHP itu bahwa sidang itu mulai jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tidak boleh di bawah jam 9. Mulai dari jam 9 sampai selesai. Jadi sampai selesai itu bisa sampai malam. Malamnya batasnya sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam? 11 ini apa 23.59. Stop, karena kalau sudah jam 12 itu kan sudah masuk hari berikutnya. Tapi kesiapan hakimnya bagaimana? Maksudnya ini masa dari pagi nih Pak Ketua sampai malam bagaimana? Jadi sebelum saya menjadi ketua di sini, itu teman-teman itu khusus untuk tipikor itu mereka biasa bersidang sampai jam 11 malam. Tetapi dengan keadaan sekarang manajemen risiko, saya tidak membolehkan lagi. Karena saya juga harus jaga hakim saya, panitera saya, kesehatannya. Ya. Karena kalau mereka sakit, jadi pelayanan jadi terganggu. Begitu. Jadi saya izinkan hanya paling maksimal jam 8 malam. Jadi jam 9 malam sampai jam 9 pagi sampai jam 8 malam cukup ya. Dan paling lambat setengah 9 sudah harus selesai. Saya selalu monitor. Khusus untuk peradilan umum di Jalan Palapa itu awalnya masih sidang sampai jam 9 malam, tapi kemudian tidak bolehkan lagi. Hanya sampai jam 8. Karena kasihan pada tahanan. Mereka juga ada nanti sampai di sana sudah sudah jam tidak kebagian makan lagi Pak Ketua. HAM lagi nanti. Pelanggaran HAM. Seperti itu Pak. Pak Ketua, kan terkait tadi Pak bilang untuk menjaga kesehatan, berarti kan terkait dengan COVID kah? Mungkin ada protokol kesehatan yang sekarang dilaksanakan di pengadilan, dan juga bagaimana sistemnya masih tetap terdakwanya pergi pengadilan atau bagaimana Pak Ketua? Ini protokol COVID kami terapkan. Jadi misalnya kalau rekan-rekan pengadilan itu sudah langsung dicegah. Di pintu gerbang di pintu masuk kanan itu sebelah kanan. Sekarang hanya satu saja aksesnya, pintu masuk keluar itu satu saja, tidak buka lagi supaya memudahkan mengontrol yang masuk orang masuk ke pengadilan. Dicegah di situ. Kemudian karena COVID ini, maka persidangan sekarang secara online. Jadi para terdakwa tetap ada di rutan. Jadi yang di pengadilan siapa saja, hakim sama? Hakim yang pasti kita sudah cuman teman-teman yang jaksa, yang penuntut umum yang di Kota Kupang ini, mereka masih ke pengadilan ya. Tapi ketika mereka di luar pun bisa ya Pak hakimnya. Kalau misalnya tipikor, teman-teman yang dari daerah, dari kejaksaan daerah, mereka secara online juga. Saya juga ada sidangkan perkara tipikor misalnya dari Rote.
jaksanya dari sana. Dari sana, oh Dari ya sana. langsung dari sana. Saksinya juga Ya. di rote semua. Iya, iya betul. Nah, hanya terdakwanya yang dari rutan. Dari kita. rutan. Jadi Itu kita- efisien juga ya sebenarnya ya Pak Ketua ya. kalau Mm-mm. efisien ya pasti efisien. Efisien. Karena masa kopi. Ya. Tetapi dari sistemnya ini karena ini namanya darurat ya. Iya. Tidak pernah terprogram oleh pemerintah atau oleh Mahkamah Agung sekalipun, kita tidak tahu COVID ini kan Iya, benar. musibah, musibah yang melanda seluruh umat manusia, bukan hanya negara kita. Maka memang secara ini apa internetnya nih bermasalah. Ya, berarti kendalanya di Kendalanya jaringan di itu ya Pak jaringan Ketua. ini. Seluruh Tapi kendala. kalau soal efisien untuk kenyamanan kita, keamanan kita, Iya. kesehatan kita terjaga. Tapi kesiapan hakim untuk menggunakan itu pasti sudah jauh hari kan sebelum Kalau COVID ya. pengadilan, kami Ya. bersyukur pengadilan itu sudah terbiasa dengan ini apa telekonferensi. Karena memang Telekonferensi, ini ya. sudah ini apa oleh pimpinan. Iya. Ketika rapat-rapat itu kita langsung melalui Zoom. Jadi sebelum Jadi COVID ini tidak kaget tidak ya. kaget dengan ini. Hanya berarti tantangannya yang tadi jaringan itu ya Karena Pak Ketua. kita siap, tapi di rekan yang lain, Yang lain bisa yang saja belum- ya. belum siap. Betul. Ya. Sehingga itu jadi masalahnya. Tapi apakah di setiap ruangan sidang itu sudah ada? Karena terbatas Ya. alatnya hanya Ya. kalau di ini apa di pengadilan negerinya Ya. hanya satu saja. Hanya satu. Dari berapa ruang sidang yang kita punya Dari Pak Ketua? 4. Dari 4 hanya satu. Kalau di tipikor dua ya? Sebelum sidang anak bisa. Bisa anak. Kalau di tipikor? Di tipikor 2. Oh 2 juga. Dari berapa ruang sidang kita punya? 2 kalau di tipikor itu 2 saja. Hanya 2. Oh jadi 2 itu ada ya? 2. Mm-mm. Cuman kendalanya di apa di rekan-rekan dari rutan Iya. itu mereka juga tidak punya tempat yang cukup untuk menjadikan tempat sidang itu. Oh ya. Jadi karena memang tidak Iya. tidak ada setting ruangan untuk sidang dijadikan seperti ini. ya sidang online Kayak itu ada ya darurat. benar. Jadi dibuat-buat aja supaya begini ya. Kadang-kadang suara dari ini apa misalnya terdakwa yang satu Ya. masuk Ya, ke yang kita lain sini, ya masuk ke sana ya. Jadi Ya itu agak butuh apalagi pembenahan. kan di rutan Kupang ini kan dari pengadilan Olah Masih juga. Iya, tahanannya semua masih di Jadi, situ. Kasihan memang. Iya. Tapi ya, masih berjalan. Masih bisa berjalan dengan baik. walaupun memang agak lambat. Oh ya. Agak lambat karena tidak langsung karena ini online kan, kalau Iya. offline kan mudah cepat. Hmm. Nah itu saja. Iya, Pak Ketua Pengadilan Pak Ju Johnson, saya juga melihat benar-benar berbeda kondisi pengadilan sekarang dengan dulu. Saya masuk beberapa waktu lalu, wow, keren ya. Di depannya ada artinya sudah banyak perubahan, bahkan ada tamannya juga yang bagus di samping kiri itu Pak Ju. Apakah ini persiapan untuk bisa meraih predikat WBK dan WBBM, Ya. Pak Ju? Jadi Bagaimana? pengadilan seluruh Indonesia oleh pimpinan Mahkamah Agung sudah diperintahkan untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan pembangunan zona integritas. Zona integritas ya. Soal misalnya untuk dinilai atau dilombakan itu bukan masalah, itu Iya. tempat kedua. Tetapi pelayanan sesuai perintah Mahkamah Agung untuk pembangunan zona integritas itu wajib dilaksanakan oleh seluruh pengadilan. Seluruh pengadilan. Jadi kami pengadilan negeri pun harus seperti itu. Jadi supaya pembangunan zona integritas untuk mendapatkan ini apa predikat Ya. wilayah bebas korupsi ya. wilayah bebas wilayah birokrasi bersih melayani ya. itu wajib. Hmm. Salah satu indikatornya apa yaitu pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi semua akses di situ tidak lagi masyarakat bisa bertemu lagi dengan pejabat-pejabat pengadilan. Semua di situ semua di dalam di ruang depan itu ya. ruang Ya. depan situ. Tidak ada lagi bertemu Ya. tidak. Wah, kalaupun bertemu silakan ada ruang tamu terbuka. Jadi disaksikan oleh semua. Berarti ada zona-zonanya ya Pak? Zona. Jadi dibagi dalam 3 zona. Ada 3 zona, apa itu Pak Ketua? Zona hijau, Ya. jadi itu ruangan ini tunggu yang Ruang tunggu. ada buat iya. supaya nyaman. Itu zona hijau ya Zona di hijau kolam dan ya. aman, Ya. siapa saja bisa masuk. Ya. Tapi tentu dengan tidak boleh Bercelana pendek Ke ya, kantor walaupun ya. tidak dilarang, tetapi ini kan etika. Iya. Ya, Yang datang di sopan, kantor, ya. kita harus berpakaian Pakaian yang sopan, rapi. iya. Lebih elok kalau dia
pakai sarung daripada Iya. celana pendek kan begitu. Itu zona hijau. Zona kuning itu terbatas. Zona kuning, ya. Ya, hanya untuk misalnya ruang sidang. Oh, ruang sidang itu Ruang zona sidang kuning, terbatas, ya. Karena ada sidang tertutup, ada sidang terbuka. Terbuka, Begitu. ya. Apalagi dengan masa Covid. Hmm, Kita terapkan ruang sidang itu menjadi zona kuning karena terbatas, orang tidak boleh menumpuk. ya. Zona merah seluruh ruangan. Seluruh ruangan. Seluruh ruangan pada hakim dan Oh, seluruh ruangan hakim, pegawai negeri. iya. Itu sudah zona merah. Itu artinya tidak boleh orang tidak boleh orang datang bertamu masuk ke ruangan masing-masing. yang apalagi yang berperkara tidak boleh masuk ke zona merah itu ya. Zona merah. Berarti kalau untuk bertemu dengan ketua ini bagaimana nih ketika di sana tamu? Kalau Ya. tamu pimpinan begitu, itu Ya. tetap ada daftar buku tamunya, kemudian ya. pakai ID card-nya, dan ketua pun melayani, menerima tamunya tidak boleh dia sendiri, ada orang lain. Jadi buka Oh pintu. iya, dibuka pintu. Dibuka pintu. Karena dia sudah masuk ke zona merah Zona itu, merah itu. oh, ketua ya. Ya, karena tidak mungkin juga kami misalnya menerima ini apa, misalnya wali kota di ruang tamu terbuka. Iya. Seperti itu. Karena ya ada pada rasanya, tapi caranya bagaimana untuk supaya masyarakat atau orang tidak berasumsi harus terbuka dan Harus terbuka ya. Ada yang orang lain di situ. yang menyaksikan. Iya. Apakah ini juga suatu upaya untuk mencegah terjadinya KKN itu ya, Pak Pasti. Ketua ya? Itu sudah pasti. Tapi sejauh mana nih upaya pengadilan untuk bisa mengontrol dan mengantisipasi hakim, panitera, pegawai untuk tidak terlibat dalam suap menyuap dan gratifikasi, bagaimana Pak Ketua? Saya sebelum ada surat edaran Sekma, kami ketika saya di bulan Juni menjadi ketua, saya dalam rekam suara saya. Oh, rekam suara. Untuk setiap 2 jam di Pengeras suara? diputar pakai melalui Oh, pengeras pengeras suara. Isinya apa? Isinya seperti yang yang diperintahkan oleh surat edaran di Sekretaris Mahkamah Agung, supaya setiap pengadilan merekam dan kemudian dia putarkan setiap 2 jam secara otomatis. Isinya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Ini kalau misalnya perkara pidana kepada saudara terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, keluarga terdakwa dan seluruh penghuni persidangan supaya membantu kami, pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi Kupang kelas 1A, Ya. untuk berperilaku bersih Perilaku bersih. dengan cara tidak memberi tip, suap, sogokan atau pemberian janji apapun. Apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, jurusita, dan seluruh pegawai pada pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi Kupang, Ya. supaya segera laporkan. Satu ke KPK dengan nomor telepon sekian. Sudah ada ya? Sudah ada. Langsung disebutkan ya. Kemudian yang kedua kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan nomor telepon sekian disebutkan nomornya. Yang ketiga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Dan yang keempat kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kupang ya. dengan nomor telepon sekian. Itulah cara yang paling efektif untuk tidak terjadinya hal ini. Ya. Supaya masyarakat percaya. Dia tiap 2 jam diputar. Diputar. Dan juga setiap buka persidangan wajib ketua majelis menyampaikan hal itu. Jadi setiap buka persidangan juga wajib. Persidangan wajib. Jadi ini kalau di pengadilan selalu pengadilan di sana silakan dibuktikan. Nanti sebentar kan saya ada sidang ketiga. Iya. Setiap saya buka sidang pasti saya sebut tadi supaya masyarakat percaya. Pak Ketua, apakah itu bisa menjamin bahwa tidak ada hakim-hakim yang nakal? Yang pasti bahwa niat baik ini harus dilaksanakan oleh semua. Ya. Untuk menjamin, untuk mencegah itu, saya selalu datang ke ruangan masing-masing. Dan dalam rapat bulanan selalu diingatkan jangan main-main seperti itu. Kita harus merebut kembali kepercayaan masyarakat supaya visi peradilan itu, terwujudnya Badan Peradilan Agung itu tercapai. Ya. Dan masyarakat percaya bahwa pengadilan itu merupakan tempat dia untuk menemukan kebenaran, keadilan dalam proses penegakan.
Pak Ju Johnson sudah berapa tahun di pengadilan? Memimpin ketua, menjadi ketua pengadilan. Ya. Saya bulan Juni 2019 dilantik menjadi ketua, jadi sudah 1 tahun 2 bulan. Jadi di dalam rentang 1 tahun 2 bulan sudah ada pengaduan masyarakat belum terkait dengan dugaan itu hakim-hakim yang nakal mungkin? Kalau ada tidak? Sepanjang 1 tahun 2 bulan ini belum ada pengaduan daripada masyarakat tentang perilaku aparatur pengadilan, bukan hanya hakim maupun pegawai. Ya. Belum ada. Kalau untuk kaitan dengan suap belum ada. Tapi terkait dengan perkara, bagaimana penanganan perkara yang ketidakpuasan masyarakat? Apakah banyak pengaduan, Pak? Perkara pasti ada puas dan tidak puas. Ya. Karena pihak yang kalah dia pasti tidak akan merasa puas dengan keputusan hakim. Tetapi ada lembaga untuk mengontrol keputusan di tingkat pertama. Misalnya tidak puas, silakan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, silakan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sudah ada lembaga pengontrol. Pak Ketua, apa nih pesannya untuk hakim dan pegawai panitera di pengadilan terkait dengan antisipasi suap ini, Pak Ketua? Kami selalu mengharapkan pada seluruh aparatur pengadilan, baik hakim maupun pegawainya sendiri, termasuk saya sendiri sebagai ketua pengadilan, selalu mengingatkan supaya kita jangan main-main, jangan terpengaruh dengan orang, supaya masyarakat, kembali lagi saya katakan, kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat bahwa kita sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di pengadilan ini dan untuk manusia ini kan wakil Tuhan. Tidak ada lagi orang selain hakim yang bisa mengatakan bahwa ini orang ini salah, ini orang ini benar menurut hukum. Hanya hakim, putusan hakim itulah yang menyatakan orang ini salah, ini orang ini benar. Orang ini mau dicabut nyawanya dengan putusan hukuman mati, hanya yang sah, hanya putusan hakim. Kecuali karena perang kan begitu. Jadi itu harapan kami supaya semua aparatur pengadilan di Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Hukum Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, mari kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, protap yang ada, dan jangan pernah terpengaruh dengan suap atau gratifikasi lainnya. Ya. Dan pengadilan itu kan, keadilan itu kan juga soal rasa ya. Gitu. Selalu pasti keputusan hakim banyak yang terima dan banyak yang belum bisa menerima ya, Pak Ketua. Kalau itu sudah menjadi di seluruh dunia mengerti seperti itu. Karena soal rasa tadi, rasa adil menurut dia dan rasa adil menurut ini, tetapi yang pasti asal hakim menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum. Sesuai ketentuan hukum, ya. Kemudian jangan sampai terpengaruh karena ada hal-hal lain. Itu saja. Kalau soal rasa tidak ada masalah. Ya. Asal kita jangan tergelincir di situ. Baik. Bentuk kontrolnya yang tadi ya Pak ya, setiap bulan melakukan evaluasi dan berjenjang dari masing-masing bagian, kemudian dilaporkan oleh hakim pengawas, kemudian dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sebagai kontrol untuk seluruh hakim ke dalam, kemudian dilaporkan kepada ketua dan kemudian kita bahas di dalam rapat perdana. Ya. Untuk kesiapan, kembali saya bicara soal WBK. Untuk kesiapan WBK dan WBBM ini gimana? Ke Pengadilan Negeri, apa targetnya tahun ini atau tahun depan? Kalau sudah tahun bisa? Ini tidak lagi. Ya. Tahun depan. Ya. Ya. Kalau untuk kesiapan secara umum itu sudah siap untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu sudah terangkat. Ya. Nah, cuman kan ada penilaian semacam lomba yang dilakukan oleh Kementerian Menpan untuk pengadilan yang negeri mana yang sudah mendapatkan predikat itu yang diberikan penghargaan oleh Presiden. Memang pengadilan itu belum masuk ikut dalam lomba itu belum. Tetapi secara
ini apa secara umum, karena memang seluruh pengadilan mau disertakan dalam lomba atau tidak wajib menerapkan pembangunan zona integritas. Dan sudah siap ya, pengadilan negeri sudah siap ya. Ya. Ya, kata hukum silakan lihat sendiri untuk pelayan kami, makanya diubah semua itu. Iya. Untuk mencegah supaya jangan sampai ada orang-orang yang melakukan niat-niat yang tidak baik untuk masalah-masalah perkara. Ya. Dan harapan juga atau pesannya untuk masyarakat pengguna pengadilan ini apa Pak Ketua? Ya, masyarakat pengguna pengadilan kami harapkan dengan sungguh supaya jangan percayalah kalau ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti dari status seluruh pegawai pengadilan, jangan percaya. Kalau ada yang begitu, seperti tadi saya katakan, silakan langsung lapor. Silakan langsung lapor. Karena apa? Karena pernah terjadi. Ini satu kasus, ada orang menelpon, dia bisa mengurus untuk perkara. Ya. Ternyata itu penelpon yang penipuan itu dari Bogor sana, menggunakan nama pengadilan, oknum pengadilan. Ya. Gitu. Karena apa? Nama kita bisa dicatat oleh orang. Karena website pengadilan itu kan ada seluruh. Iya, semua identitas hakim-hakim siapa. Profil pengadilan, profil hakim, profil pegawai itu langsung kelihatan semua. Dan itu memang menurut ketentuannya wajib. Nah, resikonya tadi itu orang-orang yang berniat tidak baik itu dia bisa menggunakan nama kita, foto kita, begitu. Oh, seperti itu. Seperti itu. Baik. Yang terakhir nih Pak Ketua Pengadilan, kembali ke aplikasi Amaju. Yeah. Mungkin ada closing statementnya dari Pak Ketua Pengadilan terkait penggunaan aplikasi Amaju ini. Aplikasi Amaju ini adalah aplikasi virtual yang membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi perkara di pengadilan dan informasi lainnya, termasuk misalnya keuangan di pengadilan. Penggunaannya sudah sampai berapa persen pada satu bulan ini, itu bisa diakses. Dan kami minta supaya diakses untuk tujuan hal-hal yang baik, bukan untuk hal yang kurang baik. Seperti itu. Berguna untuk masyarakat. Baik. Ya, kita doakan ya Pak Hakim, semoga aplikasi Amaju ini bisa memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan bisa memenuhi aspek keadilan terkait dengan informasi publik itu ya Pak Ketua, dan juga semoga tahun depan Pengadilan Negeri Kupang bisa meraih WBK dan WBBM ini ya. Seperti itu. Terakhir, ya saya atas nama Pengadilan Negeri Kupang salah satu menyampaikan terima kasih kepada Pos Kupang, Tribunes dan Kanovem bersama rekan-rekan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kepada publik tentang penggunaan aplikasi Amaju. Terima kasih. Baik, iya, terima kasih Pak Ketua Pengadilan. Baiklah Tribuners, begitu perbincangan kita dengan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Bapak Ju Johnson Miramangi SHMA dalam ngobrol asik dengan tema aplikasi Amaju. Pesan dari Pak Johnson adalah Tribuners bahwa seorang hakim perlu mempunyai kemampuan untuk mendengar dengan rasa hormat, menjawab dengan bijaksana, mempertimbangkan dengan cermat, dan bertindak menurut peraturan undang-undang yang berlaku, serta memutuskan dengan adil. Saya Novel dari Pos Kupang Ngobrol Asik. Selamat siang. Selamat siang Pak Ketua, selamat siang Kak.